Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Vika dengan NPM 247630059 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membuatkan family pilar di aplikasi Revit. Di sini saya sudah memiliki gambar AutoCAD dengan dua tipe pilar berbeda, yaitu P2 dan P4. Yang pertama, saya akan menggambarkan family Revit pilar P2 terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada gambar pilar dengan kemiringan yang tidak sama, yaitu di sisi kanan dan kiri dia ada kemiringan sekitar 2%. Nah, saya akan membuatnya dengan menambahkan garis bantu terlebih dahulu. Saya akan menambahkan garis bantu di bagian sini dengan mengklik line, lalu akan saya klik di bagian belah sini. Sudah saya buat, dan untuk badan pilarnya juga saya sudah membuat garis bantu. Untuk garis yang pertama, di sini sebagai base-nya, dan di sini sebagai top-nya. Kalau sudah, saya akan masuk ke aplikasi Revit-nya. Di sini ada model dan family, karena di sini saya akan membuatkan family pilar, saya akan membuat di family, yaitu pertama klik new, kita pilih matrix structural foundation, kalau sudah kita open. Nah, yang pertama ini center line saya akan saya panjangkan lebih dahulu. Kalau sudah, akan saya atur unitnya dengan mengklik UN. Terus saya lihat di like-nya sudah milimeter atau belum. Di sini sudah. Untuk unit simbolnya saya akan tampilkan. Lalu saya checklist OK. Kalau sudah, saya akan mengimport gambar CAD saya ke Revit dengan cara insert. Saya pilih import CAD. Lalu saya cari file saya yang tadi. Itu gambar P2. Lalu karena dia berada di ref level, saya akan mengaktifkan current view only-nya. Lalu import unitnya akan saya ubah ke meter. Kalau sudah saya open. Nah, dia sudah muncul di sini. Karena dia kejauhan akan saya dekatkan dengan cara saya buka kunciannya. Lalu saya move. Saya dekatkan ke center line saya kunci. Lalu akan saya buat di left-nya. Sama seperti tadi, saya panjangkan terlebih dahulu center line saya untuk memudahkan saya menggambar. Lalu yang ini ref levelnya akan saya panjangkan juga. Kalau sudah, saya import sama dengan ref level tadi, cuma yang membedakan ketika saya mengklik filenya, untuk current view only-nya di bagian lab, itu saya matikan. Untuk import unitnya tetap di meter, kalau sudah saya open. Dia sudah ada, akan saya move lagi, seperti ref level. Saya dekatkan ke center line saya. Nah, yang pertama, saya akan menggambarkan kepala pilar di bagian tengah, karena dia tidak memiliki kemiringan. Maka saya akan membuatnya dengan extrusion. Saya pilih di bagian center left right. Oke. Lalu saya pick lens. Saya point. Kalau sudah saya checklist, saya move, saya pindahkan ke center line saya di tengah-tengah sini. Kalau sudah saya buka ref level saya, dia sudah muncul di ref levelnya. Saya lihat dia memiliki panjang, saya buka di CAD saja, sekitar
2,5. Berarti kalau di sini 250 cm dan diubah ke Revit-nya jadi 2500. Saya akan offset ke kanan dan ke kiri sama dengan 2500. Saya bagi 2. Saya pilih pick lens-nya, saya offset ke kanan dan kiri, lalu saya align. Saya klik garis yang ini. Nah, kalau sudah, saya balik lagi ke lab-nya. Saya akan membuat kepala pilar di kanan dan kiri. Karena di kanan dan kiri ini memiliki ukuran yang sama, serta kemiringan yang sama, saya akan membuatnya satu saja dan lalu akan saya mirror nanti. Pertama, saya akan buat garisnya terlebih dahulu dengan cara, sorry bentar. Nah, kalau sudah, saya select dan akan saya copy. Saya taruh di sini. Tidak apa-apa karena ini pertanda kalau memang terlalu banyak garis yang menimpa. Kalau sudah, dia sudah tergambar seperti ini. Karena ini terlalu banyak garis, akan saya hide terlebih dahulu dengan cara VP. Saya import kategori, saya uncheck list, play OK. Yang tersisa hanya gambar ini. Saya akan menggambarkannya menggunakan blend. Dengan cara pick points, saya akan menggambarkan base-nya terlebih dahulu. Kalau sudah saya gambarkan topnya, sudah saya checklist dan saya move ke center line saya di sini, di titik tengahnya. Kalau sudah saya buka ref levelnya, nah saya geser dulu. Di sini saya mempunyai panjang pilar 2750, sorry. Untuk senti ya, akan saya ubah 27.500. Nah, jadi saya reference line, saya offset 27.500, saya bagi 2. Lens. Sudah itu saya align. Nah, sebentar saya panjangkan garis center line saya terlebih dahulu karena tadi kurang. Lalu yang ini saya mirror. Nah, kalau sudah, saya aktifkan lagi gambar importan saya agar kelihatan. Lalu di sini saya akan menggambarkan badan pilar. Pertama saya akan menggambarkan badan pilar yang berada di tengah terlebih dahulu dengan extrusion. Saya buat aja rectangle. Terus saya align. Terus saya checklist, lalu saya move. Saya pindahkan ke center line saya. Kalau sudah saya ke level lagi, saya lihat di sini badan pilarnya memiliki jarak 200 cm dan saya ubah ke mili jadi 2000, saya offset ke kanan dan ke kiri 1000. Terus saya align. Nah, kalau sudah ini karena garisnya sudah tidak terpakai, akan saya hapus. Lalu saya akan menggambarkan badan pilar di kanan dan kirinya.
dengan menggunakan blend. Di sini kan saya sudah memberi garis bantuan di awal tadi, jadi saya akan menggambarkan terlebih dahulu base-nya, yaitu dengan mengklik garis yang atas sebagai base. Lalu saya buat topnya, sama saya pilih rectangle, terus saya align, saya klik garisnya. Kalau sudah saya checklist, lalu saya pindahkan, karena kebetulan untuk yang bagian bawahnya ini sejajar, maka saya pindahkan, saya move lewat bagian bawah. Lalu saya tempatkan di bagian bawah sini. Nah, saya buka ke red level. Saya geser dulu tuh. Nah, karena di sini penempatannya di ujung kanan dan ujung kiri dengan jarak saya ukur terlebih dahulu karena 194 ini tahu saya salah. Nah, dia mempunyai 1950 mili, maka akan saya offset ke dalam sejauh 1950 dan ke dalamnya lagi 200. Ini saya ubah jadi 2000 mm. Pertama, saya akan offset terlebih dahulu 1950 ke dalam, terus 2000 ke dalam lagi. Nah, kalau sudah, ini akan saya align. Kalau sudah akan saya mirror. Nah, karena ini garisnya sudah tidak terpakai, akan saya delete atau saya hapus. Di sini saya akan menampilkan 3D-nya terlebih dahulu untuk memastikan gambaran saya sudah sesuai apa belum. Oke. Sudah terbentuk untuk bagian kepala pilar dan badan pilarnya dengan kemiringan yang sama. Lalu saya akan menggambarkan file cap-nya dengan cara extrusion karena dia memiliki gambar yang sejajar dengan ukuran yang sama. Saya gambarkan dengan extrusion. Saya pilih pick lens, saya klik. Kalau sudah saya checklist, saya pindahkan ke center line saya di bawah badan pilarnya. Kalau sudah saya ke red level lagi. Nah, di sini saya mempunyai file cap dengan ukuran atau panjang 2840 cm dan saya ubah ke milimeternya berarti 28.400. Maka akan saya offset ke kanan dan ke kiri sejauh 28.400 dibagi 2. Dibagi 2. Saya aktifkan sequence-nya. Saya offset kanan dan kiri. Saya pilih align. Saya klik garis di ujung ini. Lalu saya klik lagi di ujung sini. Kalau sudah, ini gambarannya. Lalu saya hapus dulu karena ini sudah tidak dibutuhkan. Yang di ujung masih dibutuhkan untuk menggambar lem konkret atau lantai kerjanya. Terus saya akan menggambarkan lem konkretnya dengan cara sama, extrusion. Terus saya pilih rectangle saja. Terus saya align ke atas. Kalau sudah saya checklist, saya move ke bawah file cap-nya. Saya pindahkan ke center line ini di tengah-tengah. Kalau sudah saya buka ref levelnya, nah di sini saya memiliki panjang lantai kerjanya dari 2840. Saya ukur di sini ditambah
100, berarti saya offset ke kanan dan kiri 100 ya. Terus saya align di ujung sama di sini. Nah, kalau sudah, saya hapus garis ini. Lalu saya lihat 3D-nya. Sudah jadi untuk pilar yang kedua ini akan saya hide karena sedikit mengganggu. Nah, ini untuk gambar pilar P2-nya. Oke, saya save. Di sini saya kasih nama pilar saya save. Lalu saya akan menggambarkan pilar P4-nya. Saya close terlebih dahulu yang ini. Lalu saya new. Saya pilih lagi metric structural foundation. Sebenarnya tadi bisa, tapi saya lupa langsung ke close. Jadi saya ulang dari awal lagi. Sama seperti tadi, saya panjangkan dulu centerline saya. Lalu kalau sudah saya insert, saya import cat yang tadi gambar P4, current view only aktifkan, import unitsnya ubah ke meter, lalu open. Terus saya buka di lab-nya, saya panjangkan juga sama. Kalau sudah sama, saya insert lagi, tapi current view only-nya dimatikan. Di meter masih. Lalu saya pilih gambar P4, lalu open. Oke, sudah. Pertama juga saya akan menggambarkan dari bagian tengah terlebih dahulu, yaitu dengan cara extrusion, lalu pilih left atau right, oke. Lalu saya pilih pick lens, lalu saya checklist, saya move, saya pindahkan ke center line saya di sini. Lalu kalau sudah, saya akan membuat kepala pilar bentuk di kanan dan kiri. Sama aja seperti tadi, saya akan buat model lainnya dulu. Lalu saya pilih. Oh ya, sorry, sebelumnya kita ke ref level dulu untuk mengatur jaraknya. Kita buka dulu gambar yang di P4 ini. Jaraknya berapa untuk di tengah, untuk kepala pilar di bagian tengah. Sama di 2,5. Jadi akan saya offset ke kanan sebanyak 2500 dibagi 2. Saya align. Kalau sudah, baru saya gambarkan kepala pilar di bagian kanan dan kiri. Saya gambarkan di kanan aja, nanti saya move. Sorry, saya mirror. Sama ke create, model line, terus pick line. Saya gambarkan.
Lalu saya select, saya copy, saya pindahkan ke sini. Tidak apa-apa, ini berarti terlalu banyak garis. Saya checklist saja. Nah, sudah, karena ini terlalu banyak, saya hide terlebih dahulu dengan klik VV. Oke, kalau sudah, akan saya move. Nah, saya taruh di sini, tengah-tengah, lalu ke ref level. Oh iya, saya lupa kalau harus di blend terlebih dahulu. Jadi, saya akan menggambarkannya menggunakan blend. Dan saya gambarkan base-nya terlebih dahulu. Sama aja kayak gambar yang pertama. Cuma karena ini tipenya berbeda, jadi ukurannya berbeda pula. Tapi untuk cara penggambaran sama. Lalu saya gambar topnya. Sudah checklist, saya move. Saya tempelkan di tengah sini. Lalu kalau sudah saya pindah ke ref level, saya geser dulu. Di sini saya mempunyai panjang pilarnya itu 2750. Jadi akan saya offset di sini 27.500. Saya bagi 2, kanan dan kiri. Oke, salah saya. Dari tengah. Terus saya align. Lalu kalau sudah, saya mirror. Nah, kalau sudah, saya akan menggambarkan badan pilarnya. Saya munculkan dulu gambar important cat saya tadi. Nah, saya akan menggambarkannya menggunakan extrusion. Saya gambarkan untuk bagian tengah terlebih dahulu. Saya buat rectangle, terus saya align. Kalau sudah saya checklist, saya move. Saya tempelkan di sini, saya ke level lagi. Saya lihat dia mempunyai jaraknya, panjangnya 200, berarti 2000. Saya offset ke kanan dan kiri 1000. Kalau sudah, saya akan delete dulu garis ini karena dia sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, kalau sudah, saya akan menggambarkan badan pilar untuk bagian kanan dan kiri. Pertama, saya akan menggambarkan menggunakan blend. Ini garis bantu yang saya pakai tadi di CAD. Saya akan menjadi acuan saya. Yang pertama, saya gambar dulu bagian base-nya, rectangle, terus saya klik di sini, saya align. Ini berarti garisnya terlalu banyak. Saya align. Sudah saya bikin topnya sama rectangle juga. Terus saya align di bagian sini. Saya checklist karena di bawah ini memiliki sisi sejajar yang sama, maka saya akan move dari bawah.
Kalau di sini saya ke wrap level lagi, saya geser dulu. Di sini saya melihat jarak penempatannya itu 194, tapi coba kita ukur lagi. Oh, 1950. Berarti akan saya offset ke dalam 1950. Lalu tapi kita memiliki panjang badan pilarnya 200, berarti 2000. Saya offset ke dalamnya 2000. Lalu kalau sudah, saya pilih align, saya pilih garis ini, klik, garis ini, klik. Kalau sudah, saya akan mirror untuk sisi sebelah kirinya. Kalau sudah, ini garis bisa saya delete atau saya hapus. Saya lihat dulu dari 3D-nya untuk memastikan gambar saya sudah sesuai apa belum. Ternyata sudah. Lalu saya akan menggambarkan file cap-nya. Saya akan menggunakan extrusion. Glance, klik, klik, klik. Lalu checklist, saya akan move dari tengah ini. Saya taruh di bawah badan pilarnya. Kalau sudah ke level, saya lihat dulu di file cap-nya dia panjangnya 2840. Jadi saya akan offset sejauh sama dengan 28.400. Saya bagi 2. Lalu saya light, klik, siap, ini pun klik. Nah, sini saya hapus dulu yang bagian sini karena sudah tidak pergunakan. Lalu kalau sudah, saya akan gambarkan land konkrit atau lantai kerjanya dengan cara extrusion. Lalu pilih rectangle saja. Saya klik, saya align. Lalu saya checklist, saya move. Saya pindahkan ke tengah-tengah land konkritnya. Ini bisa saya panjangkan juga. Lalu ke level lagi. Nah, di sini saya melihat kalau panjang lantai kerjanya itu dari badan pilcapnya, dari pilcapnya itu ada tambahan sedikit. Saya ukur dulu 100 mili maksudnya ya. Jadi akan saya offset ke kanan dan kiri sebanyak 100. Lalu saya align. Terus saya klik garis ini, saya lihat lagi. Kalau sudah, saya hapus dulu garis yang ini. Saya akan melihat gambarnya dari tampilan 3D saya. Ini saya hide terlebih dahulu important cap-nya. Terus kasih set agar tampak real ya. Ini dari 3D-nya. Dengan kemiringan sudah oke. Lalu saya akan save gambar ini. Pilar.
Sekian dari saya untuk penggambaran family pillar di aplikasi Revit. Terima kasih kalau ada salah dalam pengucapan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.